Halo, assalamualaikum, selamat datang di resep Hernis. Di video sebelumnya, resep Hernis sudah membuat bakpia khas kota Yogyakarta, varian rasa kacang hijau dan rasa keju. Kali ini resep Hernis akan membuat bakpia isi kumbu hitam dengan kulit bakpia yang berlapis-lapis atau berlayer, dengan isian kumbu yang enak banget, pulen, lembut, legit. Cara bikinnya sangat mudah, cukup pakai teflon yang ada di rumah. Tanpa berlama-lama, langsung aja ke cara pembuatan. Membuat isian bakpia kumbu di sini menggunakan 300 gram kacang merah. Kacang merah ini sudah saya rendam semalaman sehingga teksturnya menjadi lebih empuk dan siap untuk dikukus. Kacang merah ada dua jenis, ada kacang merah kering dan ada kacang merah basah atau fresh. Kalau menggunakan kacang merah kering, kacang merah harus direndam semalaman menggunakan air supaya teksturnya lebih empuk. Kalau menggunakan kacang merah yang segar atau yang basah, kacang merah bisa direndam selama 3 jam sebelum digunakan. Selanjutnya, kukus kacang merah di dalam panci kukusan yang sudah panas. Kukus selama 40 menit sampai kacang merah matang. Setelah 40 menit kemudian, cek kacang merah apakah sudah empuk atau belum. Cek menggunakan sendok seperti ini ya. Nah, kalau sudah empuk teksturnya kayak gini, berarti kacang merah sudah matang. Angkat dari kukusan. Untuk bakpia kumbu bisa menggunakan kacang merah atau kacang tolo. Jadi kalau di rumah nggak ada kacang merah, bisa menggunakan kacang tolo ya bun. Kemudian masukkan kacang merah ke dalam chopper atau blender. Tambahkan 250 gram atau 1/4 kilo gula pasir. Kemudian haluskan kacang merah tersebut sampai halus. Kalau di rumah tidak ada blender atau chopper, kacang merah ini juga bisa dihaluskan secara manual dengan cara ditumbuk sampai halus. Selanjutnya, masukkan kacang merah yang sudah dihaluskan ke dalam pan atau wajan. Tambahkan setengah sendok teh garam. Ini saya aduk dulu biar tercampur merata dengan garam. Tambahkan 130 ml minyak goreng. Masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk sampai adonan menjadi kalis atau tidak nempel di wajan. Kacang merah dimasak seperti ini supaya kacang merah tidak cepat basi dan tahan lebih lama. Setelah adonannya kalis dan tidak nempel di wajan, minyaknya pun sudah asat ya. Hasilnya seperti ini. Ini dimasak kurang lebih selama 5-10 menit. Jangan terlalu lama supaya isian kumbu tidak kering dan masih tetap lembut. Selanjutnya angkat isian kumbu kacang merah. Setelah diangkat, diamkan kurang lebih selama 20 menit. Kemudian isian kumbu siap untuk dibagi menjadi 40 bagian dengan berat kurang lebih sebanyak 20 gram. Kepal-kepal kumbu kacang merah menggunakan tangan seperti ini supaya teksturnya menjadi padat dan menyatu, tidak ambyar. Lakukan hal yang sama sampai adonan habis. Setelah semua isian kumbu kacang merah selesai dibulatkan, isian kumbu bisa disisihkan. Selanjutnya membuat kulit bakpia, siapkan 300 gram tepung terigu, tambahkan sedikit garam, 2 sendok makan gula pasir, 100 ml air, dan 100 gram minyak goreng. Uleni semua bahan sampai tercampur merata dan kalis atau tidak nempel di wadah. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Setelah adonannya diuleni, istirahatkan adonan supaya teksturnya lebih elastis dan mudah dibentuk. Tutup menggunakan kain atau plastik supaya adonan tidak kering. Istirahatkan adonan selama 20 menit. Setelah 20 menit kemudian membuat adonan kulit B atau kulit minyak. Siapkan 175 gram tepung terigu. Tambahkan 75 gram minyak goreng. Uleni semua bahan sampai tercampur merata. Untuk membuat kulit bakpia terdiri dari 2 lapis, yaitu lapisan kulit A dan kulit B. Ini kita buat lapisan kulit B supaya nanti hasil kulit bakpia jadi berlapis atau berlayer. Orang-orang nyebutnya kulit B ini disebut dengan lapisan kulit minyak atau kulit sol.
Nah, kalau sudah tercampur merata, hasilnya seperti ini. Selanjutnya saatnya mencetak bakpia kumbu. Siapkan adonan kulit A. Adonan kulit A setelah diistirahatkan, teksturnya akan menjadi lebih lentur dan lembut seperti ini. Kemudian potong adonan kulit A menjadi 40 bagian dengan berat masing-masing adonan 13 gram. Lalu bulatkan adonan kulit A dan pipihkan. Selanjutnya siapkan adonan kulit B atau adonan minyak atau adonan sol. Bagi adonan kulit B menjadi 40 bagian dengan berat masing-masing adonan 6 gram. Saya ulangi lagi, untuk adonan A beratnya 13 gram dan adonan B beratnya 6 gram, jadi setengahnya dari adonan A. Kemudian tutup rapat adonan B atau adonan minyak dengan adonan A. Lalu gilas pemanjang adonan kulit bakpia. Setelah digilas, gulung. Ini disebut proses laminasi adonan sehingga hasil kulit bakpia nanti berlapis-lapis atau berlayer. Setelah selesai digulung, lipat. Dan gilas kembali adonan. Usahakan bagian pinggir adonan itu sangat tipis. Setelah adonan selesai digilas, ambil adonan lalu isi dengan isian kumbu kacang merah atau kumbu hitam. Tutup rapat isian kumbu tersebut dengan kulit bakpia. Pastikan ditutup rapat adonan supaya ketika dipanggang nanti dia tidak membuka. Setelah tertutup rapat, rapihkan sehingga membentuk bulatan kecil mirip seperti kue bakpia. Selanjutnya panggang kue bakpia di atas teflon yang sudah panas. Beri jarak antara kue bakpia satu dengan lainnya supaya tidak saling menempel. Masak menggunakan api kecil sampai kue bakpia kumbu matang. Warna bagian bawahnya kecoklatan. Setelah beberapa menit kemudian, balik kue bakpia supaya tidak gosong. Kemudian tutup kembali, masak sampai kue bakpia benar-benar matang. Setelah beberapa menit kemudian, balik kembali kue bakpia untuk memastikan kue bakpia sudah matang atau belum. Setelah semua bakpia udah matang, angkat dari teflon dan siap untuk disajikan. Dan ini dia hasilnya, kue bakpia kumbu hitam atau bakpia isi kacang merah sudah jadi. Gimana bun, cara bikinnya sangat mudah bukan? Tanpa oven, cukup pakai teflon yang ada di rumah, kita bisa bikin bakpia kumbu khas kota Yogyakarta. Bikinnya sangat mudah, hasilnya banyak. Satu resep menghasilkan 40 pieces kue bakpia kumbu hitam kacang merah. Kalau lagi kangen sama kota Jogja dan belum sempat ke Jogja, pengen makan bakpia bisa bikin sendiri di rumah. Dari tampilannya udah mirip kan sama bakpia kumbu khas kota Yogyakarta. Untuk kulit bakpia ketika masih hangat, teksturnya tuh garing. Kalau sudah nginep 1 malam, tekstur kulit bakpia menjadi lembut. Dan ketika dibelah, kulit bakpia bagian dalamnya tuh berlapis-lapis atau berlayer seperti ini. Ini tuh enak banget. Rasa manis kumbunya itu pas dan legit, ditambah dengan kulit bakpia yang lembut, enak banget. Bunda wajib recook di rumah ya, karena resepnya recommended untuk dicoba dan rasanya enak banget. Selamat mencoba di rumah, semoga video yang kami sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum.